Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kristiana Ria Winarti, NIM H10511611055. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah transducer dan sensor. Yang pertama ada sensor thermal. Pada tahun 1987, Srivastava mengatakan temperatur merupakan salah satu dari 4 besaran yang diakui oleh sistem pengukuran internasional. Dan pada tahun 1848, Lord Kelvin mengusulkan skala temperatur termodinamika pada satu titik tetap triple point di mana fase padat, cair, dan uap berada bersama dalam akuarium. Angka ini adalah 237,16 derajat Kelvin yang merupakan titik S. Skala lain adalah Celsius, Fahrenheit, dan Rankine. Dan pada tahun 1968, Yayan mengatakan temperatur adalah kondisi penting dari suatu substrat, sedangkan panas adalah salah satu bentuk energi yang diasosiasikan dengan aktivitas molekul-molekul dari suatu substrat. Partikel dari suatu substrat diasumsikan selalu bergerak. Pergerakan partikel inilah yang kemudian dirasakan sebagai panas. Sedangkan temperatur adalah ukuran perbandingan dari panas tersebut. Pergerakan partikel substrat dapat terjadi pada 3 dimensi benda. Yang pertama, benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas udara. Selanjutnya ada aliran kalor. Aliran kalor substrat adalah dimensi padat, cair, dan gas yang dapat terjadi secara 3 tahap. Yang pertama ada konduksi. Konduksi ini merupakan pengaliran panas melalui benda padat atau penghantar secara kontak langsung. Yang kedua ada konveksi. Konveksi ini yaitu pengaliran panas melalui benda cair secara kontak langsung, tidak menggunakan pengantar. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi yaitu pengaliran panas melalui media udara atau gas secara kontak tidak langsung. Pada aplikasi pendeteksi atau pengukuran tertentu, dapat dipilih salah satu tipe sensor dengan pertimbangan yang pertama penampilan, yang kedua kehandalan, dan yang ketiga faktor ekonomis. Menurut Yayan, pada tahun 1968, hal yang perlu diperhatikan untuk pemilihan jenis sensor suhu adalah level suhu maksimum dan minimum dari yang diukur. Yang kedua ada jangkauan atau range maksimum pengukuran. Yang ketiga ada konduktivitas kalor dari substrat. Yang keempat ada respon waktu perubahan suhu dari substrat. Yang ketiga ada linearitas sensor, dan yang keenam ada jangkauan temperatur kerja. Temperatur kerja sensor. Setiap sensor ini memiliki temperatur kerja yang berbeda-beda. Untuk pengukuran suhu di sekitar kamar yaitu antara minus 35 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Dapat dipilih sensor NTC, PTC, transistor, dioda, atau HD hybrid. Untuk suhu menengah yaitu antara 150 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius dapat dipilih thermocouple dan RTD. Untuk suhu yang lebih tinggi sampai 1500 derajat Celcius tidak memungkinkan lagi dipergunakan sensor-sensor kontak langsung, maka teknik pengukurannya dilakukan menggunakan cara radiasi. Dan untuk pengukuran antara 65 derajat Kelvin sampai minus 35 derajat Celcius, dapat kita gunakan kristal silikon dengan memungkinkan tinggi sebagai sensor. Selanjutnya ada bimetal. Apa itu bimetal? Bimetal adalah sensor temperatur yang sangat populer digunakan karena kesederhanaan yang dimilikinya.
Bimetal biasanya dijumpai pada alat setrika listrik dan lampu kelap-kelip atau yang sering kita kenal dengan sebutan lampu tumbler. Bimetal adalah sensor suhu yang terbuat dari dua buah lempengan logam yang berbeda koefisien muainya, A, yang direkatkan menjadi satu. Oleh karena itu, perbedaan reaksi muainya tersebut maka akan melengkung karena ke arah logam yang muainya lebih rendah. Berikut ini adalah tampilan bimetal sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan. Pada gambar ini, bimetal sebelum dipanaskan ini logam A, logam B ini masih lurus. Ketika sudah dipanaskan, maka bimetalnya akan melengkung seperti ini. Dan ini ada berlaku rumus pengukuran temperatur di logam. Selanjutnya adalah termistor. Apa itu termistor? Termistor atau tahanan termal adalah alat semikonduktor yang berkelakuan sebagai tahanan dengan koefisien tahanan temperatur yang tinggi yang biasanya memiliki nilai negatif. Umumnya, tahanan termistor pada temperatur ruangan dapat berkurang 6% untuk setiap kenaikan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Termistor terbuat dari campuran oksida logam yang diendapkan seperti mangan, nikel, kobalt, tembaga, besi, dan uranium. Rangkuman tahanannya adalah 0,5 sampai 7,5 ohm dan tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Cincin-cincin dapat ditumpukan dan ditempatkan secara seri atau paralel guna memperbesar dispi daya. Dan dalam operasinya, termistor memanfaatkan perubahan resisitivitas terhadap temperatur dan umumnya nilai tahanannya turun terhadap temperatur secara eksponensial. Berikut adalah rumusnya. Berdasarkan koefisien suhunya, termistor dibedakan menjadi dua jenis termistor. Yang pertama adalah NTC, negatif temperatur koefisien. Yang kedua adalah PTC, positif temperatur koefisien. Negatif temperatur koefisien atau yang A merupakan termistor yang mempunyai koefisien negatif, yang berarti perbandingan antara suhu dengan resistasinya berbanding terbalik. Jika resistansinya meningkat, maka suhu akan menurun dan begitu juga sebaliknya. Dan positif temperatur koefisien atau PTC merupakan termistor yang memiliki koefisien positif yang antara suhu dengan resistansinya sebanding. Jika resistansi nilainya naik, maka suhunya juga akan mengalami kenaikan juga. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya adalah resistansi thermal detector atau RTD. RTD adalah salah satu dari beberapa jenis sensor suhu yang sering digunakan. Dan RTC ini terbuat dari bahan kawat tahan korosi. Kawat tersebut dililitkan pada bahan keramik isolator. Bahan tersebut antara lain platina, emas, perak, nikel, dan tembaga. Dan yang terbaik adalah bahan platina karena dapat digunakan menyonsor suhu sampai 1500 Celcius. Tembaga yang dapat digunakan untuk sensor suhu yang lebih rendah dan lebih murah, tetapi tembaga mudah terserang korosi. Ini salah satu minusnya. RTD atau dengan kata lain, resistansi terminal detektor memiliki keunggulan dibandingkan termokouple, yaitu yang pertama, tidak diperlukan suhu referensi. Yang kedua, sensitivitasnya cukup tinggi, yaitu dapat dilakukan dengan cara
memperpanjang kawat yang digunakan dan perbesar tenaga eksitasinya. Yang ketiga, tegangan output yang dihasilkan 500 kali lebih besar dari termokouple. Dan yang keempat, dapat digunakan kawat penghantar lebih panjang karena noise tidak jadi masalah. Yang kelima, tegangan keluaran yang tinggi, maka bagian elektronik pengolahan sinyal menjadi sederhana dan lebih murah. Ini mengapa RTD lebih sering digunakan. RTD resistansi thermal detector, perubahan tahanannya lebih linier terhadap temperatur uji, tetapi koefisiennya lebih rendah dari thermistor dan model matematisnya. Berikut adalah rumusnya. Selanjutnya ke termokouple. Termokouple merupakan pembuatan termokouple didasarkan atas sifat termal bahan logam. Jika sebuah batang logam dipanaskan pada salah satu ujungnya, maka pada ujung tersebut elektron-elektron dalam logam akan bergerak semakin aktif dan akan menempati ruangan yang semakin luas. Elektron-elektron saling desak dan bergerak ke arah ujung batang yang tidak dipanaskan. Dengan demikian, pada ujung batang yang dipanaskan akan terjadi muatan positif. Selanjutnya ada dioda sebagai sensor temperatur. Dioda semikonduktor merupakan sambungan antara logam jenis P dengan N. Jenis P disebut anoda dan jenis N disebut katoda. Hal ini menyebabkan arus mengalir, terutama akibat pembawa mayoritas, yaitu jenis P ke N dan jenis N ke P. Sebaliknya, arus pembawa minoritas mengalir arah. Sebaliknya, tidak dipengaruhi oleh catu daya. Pemberian catu daya ini disebut di catu maju atau forward bias. Sekian video saya kali ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.